Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Mulia Akbar. Saya mahasiswa Universitas Cibor Asia kelas IT 501. Di mana di sini saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang berjudul bahasa pemrograman Java. Oke, kita mulai saja. Pendahuluan. Pengenalan Java. Java adalah bahasa pemrograman yang didesain untuk dapat berjalan pada berbagai platform seperti desktop, web, dan mobile. Java dikembangkan pada pertama kali pada tahun 1995 oleh Sun Microsystems dan sekarang dimiliki oleh Oracle Corporation. Java memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa pemrograman C++, namun dengan fitur-fitur yang lebih modern dan aman. Java juga terkenal dengan konsep write once, run anywhere. Dia memungkinkan pengembang untuk menulis kode sekali, dan kemudian dapat digunakan pada berbagai platform tanpa perlu melakukan ulangan besar-besaran pada kode tersebut. Java juga memiliki banyak library dan framework yang memudahkan pengembangan aplikasi setelah memiliki komunitas yang besar dan aktif. Oleh karena itu, Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan banyak digunakan di Indonesia saat ini. Sejarah singkat Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh James Gosling dan timnya pada tahun 1995. Awalnya Java dirancang untuk perangkat elektronik seperti televisi dan telepon genggam. Namun dengan perkembangan teknologi, Java menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer di dunia. Pada tahun 2009, Oracle Corporation membeli Sun Microsystems, perusahaan yang sebelumnya mengembangkan Java. Sejak saat itu, Oracle menjadi pemilik utama Java dan terus berkembang bahasa pemrograman ini. Java memiliki kelebihan portabilitas dan keamanan. Program yang ditulis dengan Java dapat dijalankan dengan berbagai sistem operasi tanpa perlu melakukan perubahan pada kode program. Dan itu Java juga memiliki fitur keamanan yang cukup baik sehingga sering digunakan dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan tingkat keamanan yang tinggi. Dalam pengembangannya, Java telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti game, aplikasi perbankan, sistem manajemen database, dan banyak lagi. Java berkembang dan menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Kelebihan menggunakan Java, kelebihan portabilitas Java dapat dijalankan di berbagai platform seperti Windows, macOS, Linux, dan banyak lagi. Ini membuatnya sangat portable dan memungkinkan pengembangan aplikasi yang dapat digunakan di berbagai perangkat. Untuk keamanan, Java memiliki model keamanan yang sangat kuat dengan adanya sandbox security yang membatasi akses aplikasi terhadap sumber dan sistem. Ini membantu melindungi pengguna dari serangan dan ancaman keamanan. Kepada object orient, Java adalah bahasa pemrograman berbasis objek yang kuat dengan dukungan untuk konsep yang seperti enkapsulasi, pembalasan, dan polimorfisme. Java memungkinkan pengembangan aplikasi yang modern untuk berbenah dan diperluas. Sistem yang kuat, Java memiliki sistem yang kaya dengan banyak framework, library, dan alat pengembang yang tersedia. Ini memudahkan pengembang untuk mempercepat proses pengembangan dan meningkatkan produktivitas. Kekurangan Java, kinerja relatif lambat. Meskipun Java telah meningkatkan kinerja seiring waktu, beberapa bahasa pemrograman lain seperti C++ atau Go masih memiliki kinerja yang lebih baik dalam beberapa kasus tertentu. Konsumsi memori yang tinggi, aplikasi Java cenderung menggunakan lebih banyak memori dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Hal ini terutama karena penggunaan Java Virtual Machine (JVM) yang membutuhkan alokasi memori tambahan. Kompleksitas, Java memiliki sintaks yang cukup kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep pemrograman objek. Ini bisa menjadi tantangan bagi pemula atau pengembang yang latar belakang yang berbeda. Struktur program Java, ada kelas, metode, dan variabel. Struktur program Java adalah kerangka dasar yang digunakan untuk mengorganisir dan menjalankan kode dalam bahasa pemrograman Java. Dalam struktur program Java, terdapat beberapa konsep utama yang perlu dipahami antara lain kelas, objek, metode, dan fungsi, serta variabel dan tipe data. Kelas adalah suatu blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan atribut dan perilaku objek-objek di sisi lain adalah instansi dari suatu kelas yang memiliki atribut dan dilakukan sama seperti yang telah didefinisikan dalam kelas tersebut. Dan Java, setiap program harus memiliki minimal satu kelas yang memiliki metode main sebagai awal eksekusi program. Metode atau fungsi adalah blok kode yang dapat dipasangkan dan dieksekusi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Metode ini digunakan untuk menggunakan baris kode yang memiliki fungsi atau tugas yang sama.
Dalam Java, metode harus dideklarasikan dalam suatu kelas yang dapat memiliki parameter input serta nilai kembalian. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Setiap variabel memiliki tipe data yang menunjukkan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya. Tipe data dasar dalam Java adalah integer, float, double, boolean, char, dan string. Dan tipe data dasar Java juga mendukung penggunaan tipe data objek seperti array, trace, dan interface. Contoh struktur program Java. Ini adalah public class, my class, variable, integer, my number, string, method, public void, my method, code method. Lalu di atas kelas my class dengan variable my number, dan my string. Metode my method serta fungsi memiliki add numbers. Di dalam metode main kita membuat objek dari kelas my class dan memanggil variable serta memanggil metode dan fungsi yang ada di sini. Saya memanggil metode untuk mengprint atau menghasilkan hasil penjualan atau tambahan sum. Kontrol alur program. Percobaan adalah salah satu struktur kontrol dalam pemrograman Java yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam Java terdapat dua bentuk penyerangan yang digunakan, yaitu if else dan switch case. Yang pertama adalah if else. Percobaan if else digunakan untuk membuat kondisi tertentu dan menjalankan blok kode yang sesuai jika kondisi tersebut benar atau salah. Jika kondisi dalam if benar true, maka pada dalam if akan dieksekusi. Jika kondisi dalam if benar false, maka blok kode dalam else akan dieksekusi. Contoh penggunaan if else Java. Integer x 10. If x lebih dari 5, maka akan menghasilkan angka. Jika tidak, maka X akan muncul. Yang kedua ada switch case. Perjamuan switch case digunakan untuk memeriksa nilai dari sebuah ekspresi dan menyalurkannya blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Switch case sering digunakan ketika terdapat banyak pilihan yang akan mungkin terjadi. Contoh penggunaan switch case: string day name switch case day, case 1 day name Senin, case 2 day name Selasa, case 3 day name Rabu, dan default hari tidak valid. Bagian samping, program akan mengevaluasi nilai variabel day dan menjalankan blok kode yang sesuai dengan nilai tersebut. Di sini akan mengupdate hari ini adalah dan kita akan mengklik angka berapa. Kita klik 1 Senin, klik angka 2 untuk Selasa, klik angka 3 yang muncul akan hari Rabu. Jika tidak ada angka, maka keterangan yang keluar adalah hari tidak valid. Next, kontrol alur program. Ulangan adalah struktur kontrol alur program dalam pemrograman Java yang untuk mengulang blok kode tertentu. Sejumlah kali terdapat 3 jenis ulangan yang menggunakan Java, yaitu for, while, dan do while. Ulangan for digunakan untuk melakukan perulangan sejumlah tertentu berdasarkan kondisi awal, kondisi akhir, dan langkah perubahan. Ulangan for biasanya digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya. Contoh penggunaan for integer i sama dengan 1, i apabila di bawah 10, i plus sistem print perulangan, maka ini akan mengulang 1 sampai 10 dan 10 menjadi 1. Kontrol alur program. Yang kedua, perulangan while, lanjutan yang tadi. Ini perulangan for, ini perulangan while. Perulangan while digunakan untuk melakukan pengurangan selama kondisi tertentu bernilai benar. Perulangan while biasanya digunakan ketika jumlah perulangan tidak diketahui sebelumnya. Contoh penggunaan while i 10 sistem pengulangan ke berapa akan diulang. Yang ketiga ada perulangan duel. Perulangan duel mirip dengan while, namun blok kode akan diketahui setidaknya 1 kali sebelum kondisi diperiksa. Perulangan duel biasanya digunakan ketika kita ingin memastikan bahwa blok kode dalam perulangan dieksekusi minimal 1 kali. Contoh penggunaan perulangan duel integer i 1 do sistem akan menggunakan print perulangan berapa, dan while jika saat i nya di bawah 10 maka akan muncul jika kita memprint 1 dan sampai 10. Break dan continue adalah pernyataan kontrol alur program dalam Java yang digunakan untuk mengatur perulangan. Break digunakan untuk menghentikan ulang atau keluar dari blok kode tertentu. Jika pernyataan break dieksekusi, program akan keluar dari perulangan terdekat dan menggunakan eksekusi pada pernyataan setelah perulangan. Contoh penggunaan break dalam penggunaan for integer i sama dengan 1. Jika i adalah 1 sampai 10, if i sama dengan 5 maka akan menghasilkan angka 5. Ketika kita mengetik 5, ya, sistem akan berhenti, tidak melakukan perulangan. Ya,
Seperti contoh di atas, ketika nilai i sama dengan 5, yang break akan dieksekusi dan program keluar dari ruangan for. Kedua, loop continue. Pernyataan continue akan digunakan untuk melempati iterasi saat ini dalam pengulangan dan menunjukkan iterasi berikutnya. Ketika pernyataan continue dieksekusi, program akan mengabaikan sisa blok kode dalam iterasi saat ini dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Karena penggunaan continue dalam pengulangan while, integer i sama dengan 1, while i 1 sampai dengan 10, if 1%2 sama dengan 0, i plus continue. Sistem print out print. Pada samping ketika nilai i merupakan bilangan genap, i merupakan bilangan genap karena di sini plus persen per 2 ini adalah bilangan genap. Ketika continue akan dieksekusi dan program akan melanjutkan ke iterasi berikutnya menggunakan blok kode di bawahnya. Tapi ketika jika ini 1 dan i di sini i min terus min strip, maka itu hasilnya negatif. Array adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan elemen dengan tipe data yang sama. Dalam array, elemen disimpan secara urutan dan diidentifikasi menggunakan indeks. Array memungkinkan akses dan manipulasi data secara efisien. Mengakses elemen array, untuk mengakses elemen array dalam array kita menggunakan indeks dari 0 untuk elemen pertama, untuk 1 untuk elemen kedua, dan seterusnya. Dengan menggunakan indeks kita dapat mengambil nilai dari elemen array. Contoh pengaksesan elemen array. Integer angka 1, 2, 3, 4, 5. Sistem print angka 0 plus 1. Angka 1, 1, 3. Pada samping ketika elemen pertama dan elemen ketiga, elemen array adalah dengan menggunakan indeks. Jadi di sini indeks 1, 0, 1, 2, 3, 4. Operasi pada array, terdapat beberapa operasi yang dapat dilakukan pada array, antara lain mengubah nilai elemen. Kita dapat mengubah nilai elemen di dalam array dan menggunakan indeks dan memberikan nilai baru. Contohnya integer angka 1, 3, angka 2. Kita ketika klik angka 2 itu akan mengubah nilai elemen sudah menjadi 4. 2 tambah 2 4. Menghitung panjang array, kita dapat menggunakan properti length untuk menghitung jumlah elemen dalam array. Integer angka 1, 2, 3 itu sepanjang, angka length panjang akan menilai 3. Angka panjang akan menilai 3. Ketika lebih panjang, maka dia akan mendetek angka yang paling jauh, itu angka 3. Menghitung panjang array dapat menggunakan properti length untuk menghitung jumlah dalam array. Iterasi dalam array, kita dapat menggunakan penggunaan for atau for each untuk mengiterasi lakukan dalam array. Integer angka 1, 3 for integer 1 dengan 0, 1 angka panjang i plus plus untuk print out print. Maka akan berurutan ke bawah 1, 2, 3 ini samping saat ini ke bawah dan berurutan 1, 2, 3. Input dan output. Untuk membaca input dari pengguna dan menambahkan output layar dapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam pemrograman. Pertama adalah membaca input dari pengguna. Dalam Java kita dapat menggunakan class scanner untuk membaca input dan dari pengguna melalui keyboard berikut adalah penggunaannya. Keyboard Java utility scanner, public class main, public class void main string argument, scanner scan, new scan. Sistem out print masukkan sebuah angka. Ketika masukkan angka, maka akan mendeteksi angka yang telah kita masukkan. Di samping menggunakan scanner untuk membaca sebuah angka yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard. Kedua, menemukan output layar dalam Java, kita dapat menggunakan metode sistem out print in untuk menemukan output layar berikut untuk penggunaannya. Public main, public static void main string integer angka 10. Sistem out print in angka yang diberikan. Jika kita menampilkan nilai dari pengguna, kalau kita mengklik angka 10, maka angka 10 akan muncul di layar laptop kita. Itu adalah OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode OOP seperti enkapsulasi, horizon, dan polymorphisme. Enkapsulasi adalah konsep OOP yang menunjukkan pembuatan kelas dengan atribut dan metode yang bersifat private atau terproteksi. Atribut ini dan metode hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan tidak dapat diakses oleh kelas lain. Hal ini bertujuan untuk mencegah perubahan data secara tidak sengaja dan meningkatkan keamanan data. Kedua, pewarisan adalah konsep dalam OOP yang memungkinkan pembuatan kelas yang baru yang mewarisi sifat dari kelas yang sudah ada. Kelas yang disebut sebagai subclass atau keseluruhan, sedangkan kelas yang diwarisi disebut sebagai superclass atau kelas induk. Dengan menggunakan pewarisan, kita dapat menghindari duplikasi kode dan meningkatkan efisiensi pemrograman.
Polymorphisme adalah konsep dalam OOP yang memungkinkan penggunaan objek dengan cara berbeda. Polymorphisme terdiri dari dua jenis, yaitu polymorphisme statis dan dinamis. Statis terjadi pada saat kompresi, sedangkan polymorphisme dinamis terjadi pada saat runtime. Simpulannya adalah setelah mempelajari dasar-dasar pemrograman Java, dapat ditemukan bahwa bahasa pemrograman ini memiliki banyak kelebihan. Java dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop, web, dan mobile. Selain itu, Java juga mendukung pemrograman orientasi objek dan memiliki kemampuan mengolah memori secara otomatis. Mempelajari Java, kita perlu memahami konsep dasar yaitu tipe data, variabel, operator, dan struktur kontrol. Dan itu kita dapat juga perlu memahami konsep pemrograman berbasis objek seperti kelas, objek, dan inheritance. Kesimpulannya, pemrograman Java adalah bahasa pemrograman yang sangat powerful dan fleksibel. Dengan memahami dasar-dasar Java dan menggunakan tools dan framework yang tepat, kita dapat mengembangkan aplikasi yang efisien dan mudah. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi singkat dari saya tentang Java dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.